Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya baik, di sini sebelum kita memulai kegiatan belajar dan mengajar kita awali dengan doa ya. Ibu minta satu orang berdiri dengan doa. Silakan Rekaria. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Berdoa selesai. Terima kasih kepada kalian yang telah memimpin dalam doa. Di sini sebelum ibu menjelaskan untuk kalian ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama itu siswa dapat mendeskripsikan sifat-sifat pada koloid. Dan tujuan yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan contoh dari sifat-sifat koloid. Nah, sebelum itu ibu akan menjelaskan kepada kalian semua apa itu yang dimaksud dengan koloid. Koloid adalah campuran yang bersifat heterogen yang tersebar secara merata dan partikelnya bisa dilihat dengan kasat mata. Kalian bisa memahami apa yang ibu jelaskan? Bisa, Bu. Nah, di sini untuk menambah pemahaman kalian, ibu akan memberikan kalian tugas ya. Nanti kalian bisa kasihkan di depan hasil dari tugas kalian ini. Nah, ibu kasih waktu untuk kalian itu mengerjakannya 10 menit. Baik, waktunya sudah habis. Ibu minta satu orang dulu untuk maju menjawab soal yang pertama. Silahkan satu orang yang bersedia. Ya, Rekaria akan maju. Baik, Bu. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini ada soal nomor 1. Soalnya yaitu sebutkan sifat-sifat koloid. Yang pertama sifatnya epitelinal, yang kedua gerak Roche, yang ketiga absorpsi, yang keempat elektroforesi, yang kelima dialisis, yang keenam koagulasi, yang ketujuh koloid pelindung, yang kedelapan koloid liofil dan koloid liofil. Baik, Bu, selesai. Ya, terima kasih. Silakan dulu Rekaria. Ya, untuk soal yang kedua silakan maju. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Di sini saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu sebutkan minimal satu contoh dari masing-masing sifat koloid. Yang pertama, efek tinggal, contoh warna biru langit pada siang hari dan sorot lampu pada malam hari. Yang kedua, gerak Roche, contoh kemampuan koloid tidak mengedap. 3. Adopsi, contoh pemutihan gula pasir, penggunaan deodoran untuk menghilangkan bau badan, dan penjernihan air dengan tawas. Yang keempat, elektroforesis, contoh penyaringan debu dengan alat kontrol. Yang kelima, dialisis, contoh proses cuci darah. Yang keenam, koagulasi, contoh penjernihan air dengan tawar dan pengumpulan karet dalam lateks dengan penambahan asam format. Yang ketujuh, koloid pelindung, contoh gelatin pada es krim, kuning telur pada mayones, kasein pada susu, dan deterjen atau sabun pada campuran minyak dan air. Yang kedelapan, koloid liofil, contoh protein, kanji, sabun, agar-agar, lem, cat, dan
gelatin dalam air. Yang ke-9, Cloyd Leopold. Contoh susu, mayones, logam, dan belerang. Baik Ibu, terima kasih. Nanti silakan duduk. Baik ya anak-anak, di sini tadi Ibu kan telah memberikan kalian soal, dan rupanya pemahaman kalian tentang Cloyd ini sudah bisa kalian pahami ya, sehingga kalian bisa menjawab soal yang telah Ibu berikan. Dan di sini Ibu ingin menambahkan sedikit atau menjelaskan sedikit kepada kalian semua salah satu sifat dari Cloyd itu. Yang pertama itu sifat yang paling sering kita jumpai itu efek Tyndall. Seperti kita tahu, pada tahun 1864 John Tyndall menemukan bahwa berkas cahaya yang apabila dilewatkan pada medium Cloyd akan terlihat. Tetapi jika berkas cahaya yang sama dilewatkan pada larutan sejati, maka berkas cahaya itu tidak akan terlihat. Nah, dapat kita ambil kesimpulan bahwa efek Tyndall adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel Cloyd. Di sini Ibu dapat mengambil kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini. Yang pertama itu sifat-sifat Cloyd itu terdiri dari 8 sifat ya, yang tadi telah disebutkan atau telah dijawab oleh teman kita Petaria. Dan yang kedua itu contoh dan sifat Cloyd itu salah satunya saja yang disebutkan, yaitu yang paling sering itu kita dapat melihat sorot lampu pada malam hari. Seperti yang kita tahu, Cloyd ini tidak pernah lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Mereka selalu dapat kita simpulkan juga bahwa sistem Cloyd ini sangat banyak berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Seperti tadi sudah Ibu bilang, salah satu contohnya itu kan yang sering kita jumpai itu sorot lampu pada malam hari. Nah, otomatis itu kan hampir setiap hari kita lihat. Nah, Ibu kira pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Nanti jangan lupa kerjakan tugasnya halaman 134 akan dikumpulkan minggu depan. Nah, sebelum itu Ibu minta Apriliana untuk memimpin kita di dalam doa penutup. Silakan Apriliana. Baik Bu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Silahkan kalian beristirahat.